Episode 20. Melinda memakai gaun malam berwarna merah dan sedikit polesan make up di wajahnya membuat kesan simpel tapi sangat elegan. Bian memasangkan kalung berlian di leher Melinda, membuat aura wanita cantik ini bertambah bersinar. Melinda memegang kalung berliannya. "Sayang, kapan kamu membelinya?" Tanya Melinda bingung karena Bian selalu bersamanya setiap hari. "Aku hanya memesannya yang, semua Samuel yang mengatur," jawab Bian. "Jangan biasakan bertumpu pada Sam sayang, jika dia sudah menikah nanti kamu akan kewalahan. Itu sudah menjadi tugasnya yang, sampai saat ini dia juga belum bertemu jodohnya jadi biarkan dia melayaniku dulu sampai aku bosan," ujar Bian terkekeh. Melinda dan Bian masuk ke dalam aula besar. Zizi dan Bu Maria hanya di kamar saja karena Bian tak mengizinkan anaknya keluar. Bian duduk di kursi paling depan yang sudah disediakan. Acara segera dimulai. MC sudah menaiki panggung untuk membuka acara dan meminta Bian untuk memberikan kata sambutannya. Bian tersenyum manis karena ini ulang tahun perusahaan yang sangat berkesan baginya dengan adanya Melinda di tengah-tengah keluarga besar Bian. Ucapan demi ucapan terima kasih Bian sampaikan. Clara mengepalkan tangannya kesal karena Bian selalu memuji Melinda dan menatap kagum pada istrinya itu. "Tunggu kematian MU," Mel batin Clara. Setelah selesai menyampaikan kata sambutannya, Bian duduk kembali dami sebelah wanita cantik ini dan menggenggam tangan Melinda. "Sayang, aku ke kamar kecil dulu," ujar Melinda meminta izin. Bian menganggukkan kepala tapi memberikan kode pada Samuel untuk mengikuti istrinya dari belakang. Melinda berjalan anggun ke arah kamar kecil yang ada di belakang villa. Tanpa dia sadari sepasang mata sedang memperhatikannya, dengan mengendap-endap perempuan itu ingin mendekati Melinda tapi malah ditarik Samuel dan mengunci tangannya ke belakang. "Penculik!" Pekik Samuel membuat Melinda terkaget dan berlari cepat ke arah kamarnya. Perempuan itu menyikut perut Sam membuat lelaki tampan ini terduduk dan mengadu memegang perutnya yang tengah sakit. Tapi Samuel tak kehilangan akal, dia menangkap kaki perempuan muda itu saat hendak kabur. "Lepas! Lepasin gue!" pekik Aira. Ya, perempuan tadi adalah Aira. Dia melihat Melinda yang keluar aula dan berniat mengagetkan sahabatnya itu tapi malah ditarik lelaki yang tak dikenalnya. Melinda mengunci pintu kamarnya karena ketakutan. "Lu penculik!" tuduh Sam. "Penculik apanya? Lu gila," umpat Aira kesal. Dia tak mengerti ucapan Samuel. Lelaki ini membuatnya kesal. "Siapa yang menyuruh MU? Katakan!" bentak Sam sesaat sudah bisa membekap Aira kembali. "Gue nggak kenal elu, kenapa elu tuduh gue nyulik? Dari tadi gue udah perhatiin elu, lo dari tadi ngikutin Melinda. Siapa yang nyuruh lo?" Sam menyeret Aira ke salah satu kamar yang ada di villa karena perintah Bian mengawasi Melinda. Dia takut ada yang akan berbuat buruk pada istrinya itu. "Melinda sahabat gue jelas," Aira kesal lepas pinta Aira tapi Samuel malah mendudukkan Aira di kursi dan mengikat tangan perempuan cantik ini. "Kalau dilihat-lihat elu cantik tapi sayang elu penculik bayaran," ujar Samuel sambil mengelilingi Aira yang tengah duduk di kursi dengan tangan terikat ke belakang. "Sial! Lepasin gue nggak kenal elu," kesal Aira. "Kalau gitu kenalan dulu, gue Samuel, biasa dipanggil Sam. Gue sekretaris kesayangan Tuan Bian," ucap Samuel memperhatikan wajah Aira. "Gue pastiin setelah ini elu bukan sekretaris kesayangannya lagi. Kita lihat saja nanti, jangan banyak bicara, duduk manis di sini. Sebentar lagi Tuan Bian akan datang," ujar Samuel mencolek dagu Aira. Aira menghela nafas kasar. Kenapa malah menjadi begini? Niatnya ingin menghilangkan penat malam ini malah disekap oleh pria tak dikenalnya. "Mana?" tanya Bian melihat Samuel yang sudah berdiri menunggunya di depan pintu kamar. "Di dalam bos," ucap Sam semangat.
Bian menepuk pundak Sam bangga dengan pekerjaan sekretaris sekaligus sepupunya ini. Aira. Pekik Bian menggelengkan kepalanya. Bian segera membuka ikatan tangan Aira dan menatap tajam Samuel yang terlihat pucat. Sam. Kau benar-benar tak berguna, kesal Bian. Ayo Ai. Tinggalkan dia sendiri di sini, kesal Bian membawa Aira keluar. Urusan lo sama gue belum kelar, awas lo, tunjuk Aira lalu memberikan tatapan membunuhnya sehingga membuat Sam bergedik ngeri. Sekretaris lo gila. Kesal Aira sambil menggosok pergelangan tangannya yang sedikit terasa sakit. Maaf, dia nggak tahu lo, jawab Bian tak enak hati. Bian mengetuk pintu kamar Melinda tapi tak ada jawaban, membuatnya khawatir kalau Clara sudah berhasil menculik istrinya. Bian segera menghubungi pihak villa dan beberapa orang untuk membuka pintu kamarnya. Tak lama petugas datang dan membukakan pintu tapi Melinda memang tak ada. Bian panik bukan main melihat kamar kosong. Sayang. Sayang. Pekik Bian mencari Melinda ke arah kamar mandi tapi tetap tak ditemuinya. Papi. Pekik Zizi memeluk papinya. Sayang. Kenapa? Tanya Bian yang melihat Zizi ketakutan. Mami pingsan dan dibawa Tante Sinta, isak Zizi. Tadinya Zizi ingin ke kamar Sam untuk menakut-nakuti Sam dengan ular yang dia bawa. Tapi Zizi malah melihat Sinta dan dua orang lelaki berdiri di depan pintu kamar Melinda membuat bocah itu menyembunyikan tubuhnya. Melinda kira itu Bian, dia segera membuka pintunya tapi ternyata Melinda yang menyumbat mulut Melinda dengan obat bius. Dua pelayanan yang membantu Sinta menyeret Melinda keluar kamar dan mengunci kembali pintunya. Zizi mengikuti Sinta yang membawa Melinda ke arah gudang belakang. Dua orang tadi setelah meletakkan Melinda segera keluar, hanya Sinta yang berada di gudang. Zizi meletakkan ular mainannya di depan pintu gudang lalu berlari mencari Bian. Bian mengepalkan tangannya geram mendengar cerita Zizi. Sinta. Siapa Sinta? Tanya Aira yang ikut panik. Nanti gue jelasin. Ayo cari Melinda, jawab Bian ingin keluar dari kamar. Zi. Kamu dari mana? Oma sudah khawatir mencari Zizi, ucap Bu Maria memeluk cucunya ini. Bu Maria tertidur sejenak, saat terbangun sudah tak ada Zizi di sebelahnya. Ma, Sinta menculik Melinda dan saat ini ada di gudang bawah, ucap Bian. Dari mana kamu tahu? Zizi melihatnya. Ayo Bay, jangan sampai perempuan iblis itu menyakiti menantu Mama, ucap Bu Maria. Pekik Clara yang akan masuk ke dalam gudang melihat ular berada di depan pintu. Kaki Clara tersandung karena ketakutan. Au. Ringisnya memegang satu kaki yang terasa sakit. Rah. Apa-apa kamu berteriak begitu, nanti ada yang dengar, kesal Sinta. Ada ular, Sin, cicit Clara sambil memegang tangan Sinta ketakutan. Mana? Di depan pintu. SSTTTT. Jangan keras-keras, nanti ada yang tahu kita di sini, ucap Sinta pelan sambil memberikan kode dengan telunjuk tangannya. Mana Melinda? Tanya Clara. Pingsan. Gue udah diikat di sudut. Sebentar lagi jemputan gue datang, gue bawa dia balik ke kota. Gue tetap di sini biar Bian gak curiga. Elu yang bawa Melinda keluar dari sini ya, tapi jangan sampai ketahuan, bisa mati kita. Sebenarnya sih elu yang bakalan mati, batin Clara tersenyum licik. Aman, semua orang suruhan gue lewat pintu belakang. Tapi kemana gue bawa tuh perempuan mandul? Tanya Sinta. Buang ke laut atau hutan biar dimakan binatang buas, jangan sampai ketemu jejaknya, dan pastikan dia mati, jawab Clara. Sadis lo. Elu lebih sadis, udah ngebunuh Amira pelan-pelan.
Ucap Clara membuat mereka tertawa puas melihat penderita Melinda. Siapa suruh dia ngambil Bian dari gue? Dan sekarang giliran Melinda yang ikut menyusul Aira. Ujar Sinta terkekeh. Setelah elu buang dia, elu yang bakalan gue buang, ucap Clara dalam hati. Sinta. Pekik Bian mengepalkan tangannya geram karena baru saja menemukan fakta baru tentang kematian Amira.